Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi untuk soal UTBK-nya yang kesetimbangan. Ini part yang keduanya ya. Part yang pertamanya teman-teman bisa lihat nih udah diupload. Oke, lanjut aja ya. Dalam 1 liter dimasukkan 0,2 mol HI menurut reaksinya ini. Oke, jika HI yang terurai itu 40%, maka tetapan kesetimbangannya berapa? Jadi yang ditanya tetapan kesetimbangan itu adalah Kc. Oke, berarti kita buat dulu nih persamaan reaksinya. Berarti 2HI, oke, dia menjadi H2 ditambah I2. Oke, kita buat dulu nih mol mula-mula, mol yang bereaksi, dan mol sisa. Ini mol mulanya adalah 0,2, itu untuk HI ya, dan volumenya nanti di sini 1 liter. Oke, ini ada HI-nya terurai. Ingat ya, kalau ini disebutnya adalah alfa. Oke, alfa itu untuk menunjukkan berapa banyak atau berapa persen dari suatu zat itu yang terurai menjadi ion-ionnya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya diketahui alfa, berarti ini adalah rumus dari mol terurai. Oke, jumlah mol terurai ya, dibagi dengan mol mula-mula. Oke, ini rumusnya. Karena alfanya ada, mol mula-mulanya ada, itu 0,2, berarti kita bisa cari berapa mol HI yang terurai. Oke, berarti ini 40%, 40% itu berarti 0,4, ya kan? Ini kita misalkan nilainya X per mol mula-mulanya adalah 0,2, berarti X-nya sama dengan 0,08. Oke, berarti yang X di sini yang mol terurai ya. Mol terurai itu kita buat posisinya di mol yang bereaksi. Itu sama aja. Oke, berarti ini 0,08. Berarti kalau kita udah tahu dia molnya mula-mula berapa dan mol terurainya berapa, berarti kita bisa tahu ya mol sisanya itu dia berapa. Oke, jadi ini mol sisanya atau mol dalam keadaan kesetimbangan untuk HI-nya itu adalah 0,12. Ingat, kalau produk itu di awal reaksi kan nggak ada ya. Nah, nih, sedangkan untuk mencari berapa molnya yang terurai, atau nanti berapa yang akan terbentuk untuk ini yang produknya, berarti pakai perbandingan koefisien. Oke, misalnya nih, untuk H, dia kan koefisiennya 1. Per, ini yang udah diketahui molnya, yaitu dikali per 2, dikali, ingat, mol yang kita pakai adalah mol yang dalam bereaksi. Oke, berarti 0,08. Ini juga sama karena koefisiennya sama ya. Berarti ini sama dengan 0,04 dan ini juga sama 0,04. Oke, berarti 0,04, ini juga 0,04. Karena di sini volumenya adalah 1 liter, kan untuk mencari kemolaran itu kan molar sama dengan N per V. Ya kan? Karena V-nya di sini atau volumenya adalah 1 liter, berarti nanti jumlah molnya sama dengan jumlah volumenya. Ini ya. Oke, yang ditanya adalah Kc, berarti kita buat nih rumus Kc-nya. Ingat, rumus Kc itu adalah hasil kali konsentrasi produknya dipangkatkan dengan koefisien, itu dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari produknya dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi sebelum kita buat rumus Kc-nya, teman-teman cek dulu nih, apakah reaksinya udah setara atau belum. Karena kan seperti yang tadi nih, koefisiennya itu nanti akan menjadi pangkatnya. Ini udah setara ya. Berarti ini produknya adalah H2, terus ini I. Oke, dibagi dengan konsentrasi HI, ini dikuadratin. Oke, hanya ini 0, oke, ini kita jadikan nomor pangkat ya. 1, 2, oke, 2 belakang koma, berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Ini juga sama, 4 kali 10 pangkat min 2. Ini pangkat 1 ya, karena koefisien 1 dibagi dengan ini 12. Oke, 1, 2, 12 ya. 12 dikali 10 pangkat min 2. Nah, dikuadratin lagi. Oke. Berarti 4 kali 4 ini 16 dikali. Ingat kalau dia pangkat berarti ditambah ya. Jadinya 10 pangkat min 4. Oke. Dibagi 12 kuadrat itu 144 dikali ini 10 min 2, oke, kalau dikuadratin berarti dia dikali juga 10 pangkat min 4. Oke, 10 pangkat 4-nya coret-coret. Ini sama-sama dibagi 16, bisa nggak ya? Bentar ya. 144 kita bagi nih, dibagi 16, oke, sama dengan 9. Berarti 1/9. Jadi jawabnya adalah yang E. Oke, bisa ya? Next lagi. Perhatikan reaksi berikut. Oke, dan persamaan reaksinya. Ditanya tetapan kesetimbangan reaksi jika pada suhu 760 Kelvin adalah 0,05. Jadi di sini diketahui nilai itunya ya, nilai tetapannya. Tapi yang ditanya
itu adalah berapa keadaan kesetimbangan PCl yang terurai. Berarti ini sama aja yang ditanyanya itu adalah alfanya. Oke, berarti kita buat dulu nih yang diketahui dulu ya. Kita buat dulu persama reaksinya, yaitu ini PCl5 terurai menjadi PCl3 ditambah Cl2. Oke, ini mula-mula reaksi sisa. Ini dia oke. Ini udah dalam konsentrasi ya, mol per liter. Ini 0,1 molar. Oke. Terus, nih, kita misalkan yang terurainya itu adalah X. Ya, berarti untuk ini sama dengan 0,1 dikurang X. Ini produk di awal reaksi dia nggak ada, oke, karena koefisiennya ini sama, berarti yang terurainya juga sama. Ini X, ya kan? Berarti ini nilainya ini X, ini X. Oke, udah setelah itu kita buat rumus KC-nya. Oh, kita buat sini deh. Oke, rumus KC-nya berarti kan produknya yaitu ada konsentrasi PCl3 dikali dengan konsentrasi Cl2 dibagi dengan konsentrasi PCl5. Oke, semuanya pangkat 1 ya. KC-nya udah diketahui yaitu 0,05. Oke, buat aja 0,05 sama dengan PCl-nya yaitu PCl3-nya ya, nilainya X. Terus untuk Cl2-nya juga nilainya X, sedangkan untuk PCl5-nya nilainya 0,1 dikurang X. Oke, baru ini kita kali silang ya. Kita kali silang nih. 0,05 dikali 0,1 berarti 0,005 dikurang 0,05 ini berarti 0,05x. Oke, sama dengan x dikali x berarti x kuadrat. Kita mau cari nilai x nih. Ini berarti pemaktoran ya. Ini sama juga dengan x kuadrat. Pindah ruas ya. Ini jadinya positif 0,05 x ini dikurang 0,005. Oke, ini kalau kita faktorin, saya yakin teman-teman semuanya udah jago ya dalam pemaktorannya. Oke, ini kan x kuadrat berarti di sini xx. Oke, yang hasil baginya 0,005, sedangkan yang dijumlahin dia nilainya 0,05. Oke, berarti caranya gimana? Nih. Ini berarti nilainya itu ini dikurang 0,05, sedangkan di sini berarti ditambah 0,1. Oke, iya kan? Ini kan x kuadrat. Ini dikalikan ke sini berarti plus 0,1x. Ini ke sini 0,05. Oke kan? Kita buat deh. Teman-teman nggak ragu nih. Ini kan x kuadrat. Ini ke sini berarti ditambah 0,1x, ini ke sini berarti dikurang 0,05x, ini ke sini berarti minus 0, oh ini x-nya ya, jangan lupa x, ini 0,005, ya kan? Ini x kuadrat, ini kalau dikurangin berarti kan jadi plus ya, plus 0,05x dikurang 0,005. Sama kan yang ini sama ini kan? Nah, berarti yang hasil pemaktorannya yang ini. Berarti kita cari yang positifnya. Nih, berarti x dikurang 0,05 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0,05. Oke? Jadi kita udah dapat nih nilai x-nya itu adalah 0,05. Sekarang kita ganti. Ini sama dengan 0,05. Oke? Kalau ini 0,05 berarti hasil pengurangannya ini juga 0,05 dong. Ya kan? Nah, udah kita udah dapat nih. Yang ditanyakan alfanya. Nih, teman-teman ingat alfa itu tadi adalah mol yang terurai, ya kan? Dibagi dengan mol mula-mula. Begitu kan tadi kan? Mol terurainya adalah yang ini yaitu 0,05 dibagi yang mula-mulanya 0,1 yaitu 0,1 dikali 100%. Oke? Berarti ini sama dengan coret 1 nolnya 50. Oke? Jadi 50% dia yang terurai PCl5-nya dalam keadaan setimbang. Oke? Bisa ya? Next lagi. Pada suhu tertentu, suatu gas X dengan tekanan 3 atm. Diberi katalis sehingga terurai menjadi gas Y. Bersama reaksinya ini ya.
Oke, di sini KP-nya udah diketahui. Yang ditanya adalah tekanan total, berarti berapa tekanan gas yang ada. Oke, kita buat rumusnya berarti gini dulu. Kita buat dulu ya. Berarti X menjadi 2Y. Oke, ini katanya mula-mulanya ini bukan nggak ada mula-mulanya ya. Ini berarti tekanan parsial untuk X itu sama dengan 3. Ini kita cari dulu, baru nanti kita bisa jumlahin. Oke, rumusnya KP itu kan sama dengan bukan konsentrasi lagi ya, karena ini KP, yaitu tekanan parsial dari Y ini dikuadratin dibagi dengan tekanan parsial dari X. Kayak gitu ya. KP-nya ada yaitu 4/3. Ini berarti kita misalkan Y kuadrat aja, X-nya adalah nilainya 3. Ya kan? Ini kali silang. Berarti 4/3 dikali 3 sama dengan Y kuadrat. Ini coret, berarti 4. 4 sama dengan Y kuadrat. Berarti Y-nya sama dengan berapa? Nah, Y-nya sama dengan 2. Oke, Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3, berarti total campuran gas-gasnya adalah 5 atm. Oke, gitu ya. Jadi, X ditambah Y. Berarti X-nya tadi 3, Y-nya 2, berarti totalnya ada 5. Oke, saya next lagi. Pada suhu tertentu terjadi reaksi kesetimbangan. Oke, ini ada reaksi kesetimbangan, yaitu nitrogen ditambah dengan hidrogen. Ini reaksi pembentukan amonia ya, 2NH3. Oke, di sini ini dalam keadaan setimbang ya. Dalam keadaan setimbang katanya gas H2 itu nilainya, mana H2 nih? Ini nilainya X. NH3-nya nilainya ini Y. Yang ditanya berapa tekanan parsial pada N. Oke. Ingat lagi rumus yang tadi, berarti KP sama dengan tekanan parsial terhadap NH3 yang produk ya, tetap ya, dikuadratin karena dia koefisiennya 2, dibagi dengan tekanan parsial pada nitrogen, dikali tekanan parsial pada hidrogen di pangkat 3. Oke, KP-nya diketahui yaitu 54 sama dengan NH3 nilainya Y, berarti ini jadi Y kuadrat. Yang ditanya adalah P pada N2, maksudnya tekanan parsial nitrogen, hanya nilainya X, ini pangkat 3. Oke, berarti kali silang, jadinya nih, 54 dikali tekanan parsial nitrogen dikali X pangkat 3 sama dengan Y kuadrat. Yang ditanya adalah P, N2-nya tekanan parsial nitrogennya ya, berarti Y kuadrat per 54 X pangkat 3. Berarti jawabnya mana? Yang B. Oke, bisa ya. Next lagi. Diketahui beberapa reaksi kesetimbangan. Oke, ini reaksi kesetimbangannya ya. Ada 5 nih. Jadi reaksi kesetimbangan yang mempunyai nilai harga tetapan KP-nya sama dengan nilai KC-nya. Oke, nih. Teman-teman perlu ketahui ya, ada rumus hubungan antara KP dengan KC. Yang ini, KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Oh, pangkat dari sini ya, di atas. Oke, jadi kalau misalnya diketahui nilai KC-nya, itu kita bisa tahu nilai KP-nya. R ini itu adalah tetapan gas idealnya yang 0,082. T ini itu adalah suhunya tapi harus dalam satuan Kelvin. Oke, sedangkan nilai delta N, oke, ini teman-teman ya, nilai delta N ini adalah selisih nih, jumlah koefisien dari produk. Oke, itu dikurang dengan jumlah koefisien yang ada pada reaktan. Dan ingat kalau KP, wujud yang kita pakai adalah cuma dalam wujud gas. Oke, jadi kalau ada dalam wujud aqua, liquid, dan solid itu nggak dihitung. Oke, dan cek lagi apakah serta penyetaraan reaksinya udah setara atau belum. Ini dia udah setara semuanya ya. Berarti kalau disebutin di sini nilai KP sama KC-nya sama dengan maksudnya sama nilainya, berarti nilai delta N-nya harus berapa? Benar, 0, ya kan? Jadi KP-nya 0, KP-nya ada nilainya. Ini kan RT pangkat nilai delta N. Jadi berapapun nilainya kalau dipangkatkan 0, itu kan nilainya jadi 1. Nah, kalau di 1 berarti nanti nilai KP-nya itu sama dengan nilai KC-nya. Oke? Berarti yang kita cari di sini yang nilai selisih delta N-nya itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita cek. Ini semuanya gas, oke? Ini 1, ini 1, ini 1. Oke, jadi kalau nggak ditulis itu 1 ya. Total di kanan ada 2,
jadi produk kanan, ini ada 1, berarti 2 dikurang 1, oke, untuk nilai delta N ya. Ini 2 dikurang 1, berarti 1, berarti, oh kok minus, ini 1, berarti ini bukan 0, berarti yang 1 salah. Kalau ada opsi yang 1, berarti salah. Sekarang cek yang 2. Ini 1, berarti 2, ini 2, berarti nilai delta N-nya sama dengan 0, berarti ini benar. Oke, jadi kalau ada opsi 2 berarti benar. Kita cek yang 3. Ini 1, oke, total yang ada di kanan itu ada 2. Ini 1, 3, berarti 4. Nah, ini jadi minus 2 ya. Berarti nggak sama. Berarti kalau ada 3 salah. Nah, sekarang kita cek yang 4. Ini di kanan 2, koefisiennya ini 1, berarti 2 ya. 2 dikurang 2, berarti nilai delta N-nya sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah 2 dan 4. Oke, saya. Next lagi. Oh, oke. Ini faktor-faktor laju reaksi lagi. Faktor-faktor dari kesetimbangan. Oke, teman-teman perlu ketahui ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan atau pergeseran kesetimbangannya. Apakah dia akan bergeser ke arah produk atau bergeser ke arah reaktan. Oke, kalau dia bergeser ke arah produk, berarti itu nanti jumlah produknya yang dihasilkan itu nanti semakin banyak. Kayak gitu. Oke, jadi faktornya itu ini kita review dikit aja ya. Oke, kalau misalnya konsentrasinya diperbesar, oke, jika konsentrasinya itu, ini konsentrasi ya, jika konsentrasinya diperbesar, maka dia akan memberi. Oke, memberi maksudnya dia ke arah lain, gitu loh. Tetapi kalau konsentrasinya itu diperkecil, maka dia akan diberi. Oke, kalau dia diberi berarti dia ke arahnya dia. Pokoknya ingat aja gini. Kalau timbangan, dia itu harus balance, harus lurus gitu. Jadi nggak berat sebelah. Oke, itu namanya kesetimbangan. Ini kalau untuk konsentrasi, faktor yang pertama. Kalau faktor yang kedua, yaitu ada yang namanya tekanan. Tekanan sama volume ini berbanding terbalik ya. Dan keduanya ini, itu berhubungan dengan jumlah koefisiennya. Oke. Dan ingat lagi kalau misalnya untuk kesetimbangannya ini dia yang dipengaruhinya wujudnya yaitu gas dan aqua. Oke, jadi kalau tekanannya itu mana dia? Tekanannya diperbesar berarti volumenya diperkecil dong, ya kan? Kalau dalam keadaan seperti ini berarti dia akan bergeser ke arah koefisiennya yang kecil. Jadi sesuai dengan volumenya. Oke, kebalikan. Jika volumenya diperbesar, tekanannya diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih besar. Kayak gitu. Oke, next lagi. Ada lagi yang mempengaruhinya yaitu suhu. Suhu ya, T. Jadi kalau suhunya diperbesar, ingat dia akan bergeser ke arah yang namanya endotherm. Oke, tetapi kalau suhunya diperkecil, berarti dia akan bergeser ke arah exotherm. Oke, sekarang kita cek. Ini mintanya gesernya ke arah C, berarti gesernya ke kanan ya, supaya produknya lebih banyak nih yang diminta. Volume diperbesar, ingat tadi kalau volume diperbesar berarti gesernya ke mana? Ke arah koefisien yang besar. Kita cek nih sekarang. Di kiri ini 1, ini 2, total di kiri ada 3, sedangkan di kanan ada 2. Berarti kalau dia mintanya volumenya diperbesar, berarti nanti gesernya ke arah kiri dong, bukan ke kanan. Oke, berarti ini salah. Kalau kalor diberikan, ini berarti kalor itu bisa jadi suhu ya, energinya. Oke, berarti kalau dia diberikan, berarti dia akan bergeser ke arah endotherm. Ya, sekarang kita lihat reaksi kita. Reaksi kita ini nilai delta hanya minus. Oke, hati-hati ya. Kalau nilai delta hanya minus, ini berarti exotherm. Oke, jadi reaksi ke kanan itu adalah reaksi exotherm. Berarti reaksi ke kiri itu adalah reaksi endo. Jadi kalau kalornya diperbesar, itu geraknya itu kemana? Bergesernya ke kiri, bukan ke kanan. Ini salah. Volume diperkecil, berarti nanti gesernya ke arah koefisiennya kecil. Oke, benar. Berarti jawabnya yang ini. Oke, kita cek yang D. Gas C ditambahkan. Ingat, kalau dia ditambahkan, berarti dia akan memberi. Misal nih, ini C-nya diperbesar. Ini sekarang nih dalam keadaan balance ya. Oke, dalam keadaan sama. Jumlah C-nya diperbesar, berarti nanti kan berat sebelah dong, ya kan? Jadi supaya dia seimbang, jadi dia akan memberi, dia akan bergeser ke arah kiri. Ini salah. Oke, jika B-nya dikurangin, oke, kalau dia dikurangin, berarti nanti bakal berat sebelah dong. Supaya dia tetap sama, balance, berarti dia akan bergeser ke arahnya dia. Oke, berarti ini salah. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, next lagi.
Penurunan temperatur pada reaksi kesetimbangan. Oke, jadi ini reaksinya ya. Oke, sorry, itu suara motor mengganggu banget. Oke, ini adalah persamaan reaksinya. Ini diketahui nilai delta H-nya positif ya. Hati-hati ya. Kalau nilai delta H-nya positif, ini berarti endo. Artinya reaksi ke kanan itu bereaksi dengan endotherm. Oke, di sini yang diminta adalah penurunan temperatur. Berarti suhunya kita perkecil. Nah, ingat tadi, jika suhunya diperkecil, dia akan bergeser ke arah exotherm. Oke, kalau dia exotherm, berarti kalau ke kanan endotherm, berarti ke kirinya adalah exotherm. Ya kan? Katanya akan memperbesar harga ketetapan. Oke, teman-teman nih. Ini dia bergesernya ke arah kiri. Oke, kalau dia bergesernya ke arah kiri, otomatis jumlahnya yang ada di kiri ini nanti akan besar. Dan jumlah yang ada di kanan, yang produknya itu makin kecil. Oke, teman-teman ingat kalau untuk cari KC itu berarti konsentrasinya produk, ya kan, dikurang dibagi dengan konsentrasi reaktan. Kalau yang di atasnya produknya nilainya kecil, ini besar, apakah nilai KC-nya akan besar? Tidak, dia bakalan jadi kecil. Jadi pernyataannya ini salah. Oke, seharusnya dia suhunya itu dinaikin. Nilai tetapan kesetimbangan KC bergantung pada temperatur, benar. Jadi kalau misalnya suhunya itu makin gede, itu nanti pokoknya perubahan suhu itu akan mempengaruhi nilai KC-nya. Oke, bisa ya? Oh ya, ini pernyataan salah, alasannya benar, berarti jawabnya E ya? Kalau nggak salah D, bukan E, sorry. Bukan yang ini D. Karena kan A itu pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan. Kalau yang B dua-duanya benar, nggak ada hubungan. Kalau yang C itu pernyataannya benar, sebabnya salah. Kalau yang D, pernyataan salah, sedangkan yang sebabnya itu benar. Kalau yang E itu dua-duanya salah. Gitu, oke? Jadi ini jawabnya adalah yang D. Oke, next lagi. Amonium karbamat. Oke, amonium karbamat ini diketahui rumus kimianya mengurangi reaksi. Oke, sorry, salah ketik. Ini bukan mengurangi, menurut reaksi. Oke, ini persamaan reaksinya. Jika pada suhu tekanan total sistem adalah 0,3. Oke, maka KP-nya oke. Di sini nggak diketahui ya apanya, cuma yang diketahui itu adalah tekanan totalnya. Berarti P total itu sama dengan 0,3 atm. Dan teman-teman perhatiin lagi yang ditanya adalah KP. Berarti kalau dia KP, wujud gas yang akan kita hitung. Berarti karena ini ada solid, ini kita tidak perhitungkan. Oke, nih teman-teman ingat yaitu ada bunyi hukum, ya kan? Hukum Gay-Lussac, bukan Lussac, Avogadro, yaitu koefisien itu bisa sebagai perbandingan molnya. Oke, bisa ya. Jadi untuk ini yang NH3 ini molnya ada 2 mol, sedangkan untuk CO2 molnya 1 mol. Oke, jadi mol total, mol total 9 mol. Mol total berarti ditambah ya, 2 tambah 1 berarti mol totalnya adalah 3 atm. Oke, karena ini adalah KP, KP itu kan ini, KP sama dengan tekanan parsial dari produknya, berarti NH3 ini dikuadratin ya, karena koefisiennya 2, dikali tekanan parsial dari CO2. Karena ini solid, berarti kita nggak ikut. Berarti cuma gini doang untuk cari KP-nya. Oke, ini tekanan parsial. Kita baru punya mol sama tekanan totalnya. Berarti kita cari tekanan parsial terhadap NH3. Oke, jadi caranya gini. Tekanan parsial terhadap NH3 berarti rumusnya ya, mol dari NH3 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Oke, ini rumusnya ya. Oke, mol NH3 tadi ada 2, mol totalnya 3 dikali tekanan totalnya 0,3. Coret-coret 0,1 berarti dia 0,2 atm. Oke, sedangkan untuk yang H2 sih CO2. Yang CO2 berarti 1, karena molnya 1 ya, per 3 dikali 0,3 berarti sama dengan 0,1 atm. Oke, kita udah dapat, berarti sekarang tinggal masukin ke rumusnya. Oke, ini kita jadikan gambar pangkat aja ya, supaya kita perhitungannya lebih gampang. Ini 0,1 ke belakang, berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Ini berarti 1 kali 10 pangkat min 1. Oke, berarti ini 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin, dikali 1 kali 10 pangkat min 1.
2 kuadrat berarti 4. Ingat kalau pangkat dikuadratin berarti dikali ya pangkatnya ya. Berarti 10 pangkat min 2 dikali 1 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3. Ingat kalau pangkat dikali itu ditambah. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, bisa ya. Next lagi. Campuran, oke. Nah, kita buat dulu bersama reaksi nih supaya kita gampang ngerjainnya, supaya nggak berulang kali. Kita langsung masukin nanti yang di soalnya. Oke. Ini N2 ditambah 2H2O. Oke, ini. Campuran 0,08 mol nitrogen monoksida H2. Oke. Oh, ini N2-nya diketahui ya sama H2-nya. Berarti produknya udah ada nilainya di awal. Oke. Ditempatkan dalam bejana yang volumenya 2 liter. Ini bersama reaksinya. Jika pada kesetimbangan. Oke, ini ke dalam keadaan kesetimbangannya udah kemolaran ya. Oke, berarti jika dalam keadaan kesetimbangan katanya dia 0,02 molar NO-nya. Berarti kita buat mol mula-mula dulu. Mol mula-mula, bukan mol lagi ya, ini berarti konsentrasi. Konsentrasi mula-mula, konsentrasi yang bereaksi, dan konsentrasi sisa. Di sini diketahui bahwa konsentrasi NO-nya adalah yang sisa ya, dalam keadaan setimbang berarti 0,02. Sekarang nih karena diketahui mol masing-masing, di sini ada volume, berarti kita bisa cari konsentrasi masing-masing. Konsentrasi NO, ingat ya konsentrasi itu sama dengan mol per volume. Berarti ini sama dengan molnya 0,08, volumenya yaitu 2 liter. Berarti ini 0,04. Ini udah molar ya. Berarti konsentrasi dari H2, ini molnya 0,06. Oke, dibagi 2. Berarti 0,03. Konsentrasi dari nitrogen berarti molnya 0,12 dibagi 2 berarti 0,6. Terus coba lagi konsentrasi dari si H2O berarti 0,36 dibagi 2 berarti 0,18. Oke, sekarang kita masukin nih. Ini 0,04, ini 0,03, ini 0,6, dan ini 0,18. Oke, jadi udah diketahui ya dalam keadaan mula-mulanya itu berapa. Oke, 0,12, yang itunya ya, yang siapa namanya, nitrogen ya. 0,12 dibagi 2, oh ya, sorry, bukan 0,6. Kalau 0,6 berarti nantinya 1,2 dong. 0,06, oke. Berarti ini kan katanya dalam keadaan seimbang 0,02. Kalau untuk reaktan, itu kan lama-kelamaan makin habis dong, ya kan? Berarti ini yang bereaksinya 0,02. Oke, dan untuk mencari berapa yang bereaksi dari mol yang lainnya, berarti kita bandingin ke mol yang bereaksi pada NO2. Karena yang diketahuinya dia dalam keadaan kesetimbangan. Oke, berarti ini karena koefisiennya sama, berarti jumlah yang terurai, ini bukan mol tapi konsentrasi. Ini berarti 0,02 molar yang terurainya. Untuk ini berarti, ini koefisiennya 1 ya. Berarti 1/2 dikali. 1/2 dikali 0,02. Oke. Ini juga 1/2. Oh bukan, ini karena koefisiennya sama. Ini 0,02. Oke. Teman-teman hati-hati ya. Produk itu kan selalu bertambah. Ya kan? Ya, berarti ini produknya dia bakalan bertambah. Oke, sedangkan reaktannya itu berkurang. Ini berarti sisanya 0,01. Ini berarti jadinya 0,07 ya. Ini kan 0,01 nih. 0,07. Ini menjadi 0,2. Oke, ini udah dalam keadaan konsentrasi ya. Oke, sekarang kita cari Kc. Karena yang dicari adalah Kc-nya. Berarti ingat konsentrasi dari nitrogen produk ya. Ini H2O, ini dikuadratin, dibagi dengan konsentrasi NO, dikuadratin, ini H2-nya dikuadratin lagi. Oke. Oh, ini kita jadikan bilang berpangkat ya. Ini, dari sini dong. Ini berarti 7 dikali 10 pangkat min 2. Oke. Ini berarti 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin, dibagi ini 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin ya. Dikali ini 1 kali 10 pangkat min 2 ini dikuadratin. Oke. Berarti kita buat nih. Ini kan 7 dikali 10 pangkat min 2 dikali 2 kuadrat itu kan 4. 4 kali 10 pangkat min 2. Ini dibagi
Ini 4 kali 10 pangkat min 2 kali 2 berarti min 4 ya. Oke. Dikali 1 kali 10 pangkat min 4. Oke. Berarti ini sama dengan ini 4-4-nya bisa coret ya. 4-4 bisa coret. Ini berarti 7 di atas. Ini pangkatnya dikali berarti 10 pangkat min 4. Ya kan? Oke gitu deh. Ini 10 pangkat min 4 di bawah. Ini 10 pangkat min 4 di bawah. Ini 10 coret-coret. Ini kan kalau misalnya di bawah dia tarik ke atas, jadinya 7 kali 10 pangkat 4. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Oke, nah lanjut lagi nih untuk soal berikutnya. Gas NaOCl terurai menurut persamaan reaksi berikut. Jadi, ini ada persamaan reaksinya, yaitu 2 NaOCl, oke, menjadi ini terurai ya. 2NO ditambah Cl2. Oke. Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi gas NaOCl sampai tekanannya mencapai 8 torr. Oke, berarti di sini nih diketahui bahwa tekanannya tekanannya tornya itu tekanannya dari NaOCl-nya itu ada 8. Oke. Jadi kita buat nih mula-mula. Tapi sini mula-mulanya udah dalam bentuk tekanan ya, reaksi dan sisa. Ini katanya 8 torr. Oke, ini ya, 8 torr itu sama juga dengan 8 atm. Oke, ini 8, nanti katanya ini dalam keadaan setimbang ya, jadi jumlah totalnya itu nanti bakalan jadi 10 atm. Oke, kita misalkan yang bereaksinya adalah X. Berarti ini yang sisanya berarti 8 dikurang X, ya kan? Ini produk nggak ada di awal, ini karena koefisiennya sama, berarti ini X. Untuk cari ini berarti kan perbandingan koefisiennya ya. 1/2 dikali X. Oke, ini berarti X, ini berarti 0,5X. Oke, katanya ini tekanan wadahnya menjadi, berarti dalam keadaan setimbang ya. Jadi jumlah totalnya ini nanti sama dengan 10. Berarti 8 dikurang X, nih, ditambah X, ditambah 0,5X sama dengan 10. Berarti 8 dikurang X, ini kan di sini tambahnya jadi 1,5 dong. 1,5X sama dengan 10. 8 min X ditambah 1,5, itu kan jadinya berapa ya? 1,5 ya? 1,5 plus 0,5. 0,5X sama dengan 10. Oke, berarti, bentar, min X tambah 1,5, ini jadi minus dong. Iya kan? Jadi plus. I'm sorry, karena kan dia lebih gede yang di pengurangnya. Berarti 0,5X sama dengan 10 dikurang pindah ruas jadi minus ya. Jadi ini sama dengan 2. Oke, 0,5X. Oke, berarti X-nya sama dengan 2 dibagi 0,5 itu kan sama dengan 4. Oke, sekarang kita ganti X-nya. Ini jadi 4, berarti ini juga 4. Ini berarti 4. Ini 0,2, ini kan jadi kan ganti X-nya ya. 0,5 dikali 4, ini berarti jadi 2. Oke, terus yang ditanya adalah, KP. Berarti KP sama dengan tekanan parsial dari NO dikuadratin dikali tekanan parsial dari Cl2 dibagi dengan tekanan parsial dari NaOCl. Oke, nilainya NO2-nya nilainya 4, berarti 4 kuadrat dikali Cl-nya nilainya 2 dibagi 4. Oke, ini kan 4-nya bisa coret 1 nih, ya kan? Nah, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti nilainya itu adalah 8. Oke, bentar, kita cek dulu nih perkaliannya. Ini kan Cl2-nya 2 ya. 4 kuadrat. Sorry. I'm so sorry. Ini juga kuadrat. I'm sorry. Ini kuadrat, ini juga kuadrat. Ini berarti coret dong. Bukan 8, tapi 2. Oke? Nih. Oke. Next lagi. Gas SF6 terurai. Oke. Ini kayaknya sama deh soal yang tadi. Ya kan? Ini jadinya SF4 ditambah F2.
Oke, ini SF4-nya katanya 48 tor. Berarti seperti yang tadi ya. Ini yang mula-mulanya, yang reaksinya, yang sisa. Ini 48. Kita misalkan ini X lagi. Ini nggak ada, ini nggak ada. Ini berarti X karena koefisiennya mereka sama ya. Nih, ini berarti 48 dikurang X. Ini X, ini X. Dan jumlah totalnya ini sama dengan 60. Oke. Berarti 48 dikurang X ditambah X ditambah X sama dengan 60. Ini ke sini 0 kan? Berarti 48 ditambah X sama dengan 60. Berarti X sama dengan, tinggal pindah saja ya, 60 dikurang 48 sama dengan 12. Oke, jadi nilai X-nya 12 kita ganti, ini jadi 12. Oke, 48 dikurang 12 berapa ya? 36 ya jadinya. 48 dikurang 12 sama dengan 36. Ini X-nya 12, ini juga nilainya 12. Oke, sekarang kita masukin ke nilai KP-nya karena ditanya adalah KP. Berarti tekanan parsial dari SF4 dikali dengan tekanan parsial dari F2 dibagi dengan tekanan parsial terhadap SF6. Ingat ya produknya yang di atas. SF4 nilainya 12, F2 juga nilainya 12, ini 36. Oke, jadi nilainya sama dengan 4. Oke, bisa ya, jadi nilainya adalah yang B. Oke, next. Dalam 2 liter, sejumlah, mol gas X bereaksi dengan 4 mol gas Y, sesuai dengan persamaan reaksinya. Oke, nah kita buat dulu deh persamaan reaksinya. Ini X ditambah 2Y, ini menjadi XY2. Oke, di sini KP-nya udah ada ya, KC-nya. KC-nya yaitu 1/4. Yang ditanya adalah mol X yang harus campurkan berapa? Oke, kita buat dulu nih, mol mula-mula bereaksi sisa. Ini yang ditanya. Oke, ini 2Y, Y-nya katanya 4 mol. Ini nggak ada produknya, tetapi dalam kesetimbangan didapatkan 1. Oke, ingat ya kalau misalnya ada 1 dalam keadaan setimbang atau dalam reaksi, itu kita bisa cari yang lain. Oke, berarti nanti untuk mencari mol yang bereaksi untuk Y dan X, itu kita bandingkan ke XY2-nya. Oke, berarti ini 2/1 dikali 1, di sini 2. Ini karena koefisiennya sama, berarti di sini 1. Oke, kita anggap ini nilainya A deh, ya kan? Berarti ini A dikurang 1, ini 2. Oke, ini berarti ini baru mol ya. Karena kan dia tanya KC ya. KC itu kan berarti konsentrasinya XY2 dibagi dengan konsentrasinya X dikali dengan konsentrasinya Y dikuadratin. Oke, ini baru mol, berarti kita jadikan dia kemolaran dulu ya. Yaitu, ingat kemolaran itu sama dengan mol per volume. Berarti ini dibagi 2, karena volumenya ada 2 ya. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Berarti ini A minus 1/2, ini 1, ini 0,5. Oke. Supaya nanti kita agak ribet ngitungnya, ini kita misalkan nilainya adalah R. Misal. Oke, kita masukin ke sini. KC-nya tadi nilainya 1/4. Oke. Berarti ini sama dengan untuk nilai XY-nya adalah 0,5. Dibagi nilai X-nya tadi kita misalkan R ya. R, Y-nya tadi dia nilainya 1. Berarti 1 kuadrat. Oke. Berarti ini jadinya 1/4 R sama dengan 0,5. Berarti R sama dengan 4 dikali 0,5. Ya kan? Berarti R-nya sama dengan 2. Nilai R-nya. Oke. Nilai R-nya sama dengan 2. Berarti kita ganti. Ini kan yang ditanya adalah yang ini ya. Oke, bentar. R-nya ini kan tadi konsentrasi ya. Ini konsentrasi, ini 2 molar. Sedangkan ini adalah rumus untuk cari kemolarannya tadi. Berarti A dikurang 1/2 sama dengan nilai R-nya 2. Nih, kali silang. A dikurang 1 sama dengan 4. Berarti A sama dengan, ini pindah ruas ya. 4 ditambah 1. Berarti A. Ini tadi yang kita misalkan molnya ya. Berarti 5. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya?
Next lagi soal terakhir nih untuk soal ini. Oke, pembahasan kita kali ini. Untuk reaksi kesetimbangan, ini reaksi penguraian dari amonia. Oke. Oh, ini udah diketahui mula-mula reaksi setimbangnya. Jika tekanan totalnya, tekanan totalnya 8 atm. Ditanya adalah Kp. Oke, nggak salah ya. Berarti kan rumusnya tadi, teman-teman nih. Kalau untuk cari Kp, berarti tekanan parsial dari produk ya. Berarti di sini ada hidrogen. Hidrogen di sini koefisiennya 3, berarti pangkat 3. Dikali tekanan parsial terhadap nitrogen. Dibagi dengan tekanan parsial terhadap NH3. Ini dikuadratin. Oke, berarti kita cari tekanan parsial masing-masing dulu. Karena ini kan baru mol. Oke, caranya teman-teman masih ingat kan? Untuk cari tekanan parsial terhadap NH3, berarti mol NH3 dibagi dengan mol total dikali tekanan total. Oke, mol totalnya kita harus hitung ya. Mol totalnya berarti jumlah dari ini semuanya. Ini kesini 2, tambah 2 berarti totalnya 4. Oke, berarti ini 2 per 4 dikali, ini 8 ya, tekanan totalnya 8. Coret-coret, ini 2, berarti dia 4. Oke, sedangkan kalau untuk N2, berarti 0,5 per 4 dikali 8. Ini ke sini 2, berarti 2 kali 0,1, 1. Untuk tekanannya si H2, berarti 1,5 per 4 dikali 8. Ini ke sini 2, berarti 3. Oke, tinggal masukin aja. H2-nya nilainya berapa? H2-nya nilainya 3. Ini pangkat 3. Dikali N-nya adalah 1. NH3-nya adalah 4. 4 dikuadratin. Berarti 3 pangkat 3 itu 27. Oke, dikali 1. 4 kuadrat itu 16. Berarti 27 per 16. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita kali ini yang kesetimbangan kimianya. Semoga teman-teman bisa kebantu ya, bisa mengerti, dan saya doain deh supaya teman-teman semuanya bisa lolos ke universitas yang diinginkan. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.